Ayo, ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang validitas konstruk. Nah, di sini anggotanya yaitu yang pertama ada saya sendiri yaitu Hairul dengan NIM 3 digit akhir 169. Selanjutnya ada Diki dengan NIM 3 digit akhir 250. Selanjutnya ada Amanda dengan NIM 3 digit akhir 308. Langsung saja ke materi. Oke, yang pertama, apa itu validitas? Validitas itu merupakan ketepatan dan kesesuaian antara tes sebagai alat ukur dengan objek yang diukur. Oke, selanjutnya validitas konstruk. Validitas konstruk itu merupakan cara pembuktian validitas interpretasi skor hasil pengukuran dengan membuktikan kebermaknaan skor hasil pengukuran. Nah, jadi di sini tuh proses pembuktiannya dapat dilakukan dengan membuktikan bahwa konstruk instrumen itu memang ada dan kemudian dibuktikan hasil pengukurannya itu secara empiris. Nah, biasanya itu dalam satu penelitian digunakan instrumen yang melibatkan butir-butir yang banyak. Untuk memahami data dengan butir-butir banyak seperti itu, biasanya digunakan analisis faktor. Nah, analisis faktor itu apa sih? Nah, analisis faktor itu digunakan untuk reduksi data dengan menemukan hubungan antar variabel yang saling bebas yang kemudian terkumpul dalam variabel yang jumlahnya lebih sedikit untuk mengetahui struktur dimensi laten yang disebut faktor. Nah, faktor ini tuh merupakan variabel yang baru yang disebut juga dengan variabel laten, variabel konstruk dan memiliki sifat tidak dapat diketahui secara langsung. Nah, analisis faktor ini juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis faktor eksploratory dan analisis faktor konfirmatory. Nah, untuk analisis faktor eksploratory ini merupakan suatu teknik untuk mendeteksi dan mengakses sumber laten dari variasi atau kovariasi dalam suatu pengukuran bersifat mengeksplor data empiris untuk menemukan dan mendeteksi karakteristik dan hubungan antar variabel tanpa menemukan model data. Nah, pada analisis ini, peneliti tidak memiliki teori a priori untuk menyusun hipotesis. Mengingat sifatnya yang eksplorasi, inilah hasil analisis faktor eksplorator ini tuh terbilang lemah karena hasil analisisnya itu menjelaskan hubungan antar variabel semata juga tidak didasarkan pada teori yang ada. Hasil analisis dari analisis faktor eksploratif ini tuh sulit dimaknai. Terus biasanya analisis faktor ini terikat erat dengan pertanyaan tentang validitas. Terus faktor-faktor teridentifikasi itu jika dihubungkan. Selanjutnya adalah cara pengujian tentang analisis faktor eksploratory yang akan dijelaskan oleh Amanda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor eksploratory. Jadi, analisis faktor eksploratory ini dapat kita cari menggunakan dua cara, yaitu secara manual maupun menggunakan bantuan pemrograman program komputer. Nah, kalau menggunakan secara manual sendiri itu akan menyusahkan sekali karena di sini kan kita harus menghitung dulu matriks varian covariance atau matriks korelasi. Lalu setelah itu kita harus menghitung juga nilai eigennya. Nah, jadi di sini apalagi kalau misalnya sampel yang diambil itu banyak, maka itu akan sangat menyulitkan jika menggunakan cara secara manual. Jadi di sini eh, dari buku yang kami baca yaitu dari bukunya Ibu Heri Retnawati tahun 2008. Di sini menggunakan aplikasi yang bernama SPSS. Nah, karena aplikasi PSS sendiri itu berbayar dan agak susah untuk mendownloadnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang ada di bukunya Ibu Heri Ratnawati saja. Jadi di sini pada buku ini diberikan satu contoh kasus yaitu menganalisis instrumen
eh, soal UN mata pelajaran matematika SMP 2006 dengan ukuran sampel uji coba sebanyak 3.012 siswa dengan panjang tes soalnya sebanyak 40 butir. Nah, di sini di tampilan sebelah kiri merupakan tampilan awal setelah kita memasukkan data hasil uji coba dengan sampel 3.012 siswa itu. Nah, di sini bisa kita lihat di paling atas, di situ kan ada pilihan analisis. Nah, di situ bisa kita klik, lalu akan muncul tampilan di sebelah kanan. Nah, kita bisa pilih data reduction, lalu kita pilih faktor. Karena di sini kita akan mencari faktor. Bisa di next. Nah, jadi setelah kita mengeklik faktor itu, kita bisa memasukkan variabelnya. Jadi variabelnya kita masukkan. Setelah itu di gambar sebelah kiri itu kan ada beberapa pilihan, yaitu ada pilihan deskriptif, extraction, rotation, score, dan lain-lain. Nah, di situ yang pertama kita bisa klik deskriptif, lalu kita bisa centang di bagian KMO dan Bartlett's Test of Sphericity. Bisa di next. Nah, pada pilihan selanjutnya di situ kan ada pilihan extraction. Nah, pada pilihan extraction tadi kita bisa checklist pada pilihan script plot. Lalu untuk pada pilihan rotation di tampilan sebelah kanan, di situ kita bisa klik di pilihan Varimax. Bisa di next. Nah, setelah kita sudah melakukan step by stepnya tadi, maka akan muncul hasilnya. Jadi di situ yang saya lihat ya, di situ tuh muncul banyak tabel. Tabel pertama itu merupakan tabel ini. Jadi tabel ini tuh apa sih? Jadi tabel ini tuh menjelaskan bahwa eh, sampel yang kita pakai 3.012 siswa tadi itu sudah cukup untuk menganalisis pada data ini. Jadi di sini kan ada tulisannya Kaiser Meyer Alkin Measure of Sampling Adequacy. Nah, di sini nilainya sebesar 0,962 yang artinya itu kan lebih besar dari 0,5. Nah, itu yaitu mengartikan bahwa sampelnya sudah cukup. Oke, bisa di next. Oke, di sini setelah kita menganalisis bahwa data sampelnya sudah cukup, di sini selanjutnya di sini akan ada nilai eigen dan komponen varian hasil analisis faktor. Jadi di sini kan tampak ya bahwa nilainya yang memiliki nilai eigen lebih dari satu itu hanya ada 4 faktor. Nah, 4 faktor ini dua di antaranya merupakan yang paling dominan. Jadi bisa kita lihat di script plot di gambar sebelah kanan. Di situ sangat apa ya, kayak kontras gitu antara nomor komponen satu ke nomor komponen 2, 3, dan seterusnya. Sangat kontras sekali. Jadi di situ ada 4 faktor dan dua di antaranya merupakan faktor yang dominan. Nah, dari 4 faktor itu tadi sudah bisa menjelaskan sebesar 59% dan dua faktor yang dominan tadi itu bisa menjelaskan sebesar 52%. Nah, karena dua faktor tadi itu dirasa itu sudah sangat cukup uh, untuk menjadi faktor dalam tes ini karena dia sudah sebesar 52%, maka minimal kita bisa nilai dengan dua faktor. Bisa di next. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ada berapa faktor, selanjutnya kita melakukan penamaan faktor. Jadi penamaan faktor sendiri itu caranya dengan melihat ini hasil rotasinya ini. Nah, tabel yang sebelah kiri
itu merupakan tabel sebelum dirotasi dan tabel sebelah kanan merupakan tabel setelah dirotasi. Nah, setelah itu kita bisa ini. Jadi tiap butir faktor itu kan memiliki nilai ya ini, memiliki nilai. Nah, kalau nilainya itu lebih dari 0,4, berarti dia itu ini masuk di komponen spasial. Nah, di sini kan kita fokus ke tabel yang sebelah kanan ya. Di sini kan ada komponen umum dan kemampuan umum dan kemampuan spasial. Nah, pada kemampuan spasial yang lebih dari 0,4 sendiri, itu merupakan menggambarkan faktor yang meliputi kemampuan spasial. Sedangkan yang pada kemampuan spasial lebih dari 0,4, pasti di kemampuan umumnya itu akan memiliki nilai yang sangat kecil. Nah, nilai tersebut nilai tersebut berarti merupakan kemampuan spasial. Sedangkan yang memiliki nilai tinggi di kemampuan umum pasti memiliki nilai yang rendah di kemampuan spasial. Jadi eh, butir soal itu merupakan butir kemampuan umum. Jadi seperti itu. Jadi karena tadi hanya ada dua faktor yang dominan, maka bisa disimpulkan, bisa di next. Nah, ini untuk kesimpulannya. Berdasarkan analisis faktor eksploratory tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen berupa perangkat ujian ujian nasional itu tadi valid untuk mengukur kemampuan dua faktor yaitu kemampuan umum dan kemampuan spasial yang terbukti secara empiris. Jadi next. Oke, selanjutnya adalah analisis faktor konfirmatori. Nah, tadi kan analisis faktor eksploratori itu kan digunakan ketika model pengukuran dari konstruk instrumen itu masih dicari ataupun dilakukan eksplorasi. Nah, pada analisis faktor konfirmatori ini itu digunakan ketika model pengukuran itu telah ada teorinya. Terus konstruk instrumennya itu tinggal dibuktikan atau dikonfirmasikan saja. Nah, di sini analisis konfirmator itu sesuai dengan yang sudah saya bilang tadi digunakan untuk menguji model yang telah diasumsikan untuk dideskripsikan. Dijelaskan untuk model data empiris dengan menggunakan parameter yang lebih sedikit dibandingkan dengan variabel terobservasi. Oke, selanjutnya adalah cara pengujian analisis faktor konfirmatori yang akan dijelaskan oleh teman saya Diki. Dipersilakan. Baik, pakai itu, Pak. Sebagai contoh, itu seorang peneliti akan membuktikan validitas konstruk instrumen untuk mengukur kemampuan akademik. Kemampuan akademik di sini dituliskan dengan KA. Nah, berdasarkan teori, kemampuan akademik ini ditentukan oleh potensi akademik PA. Nah, di sini tulisan PA dan kemampuan berbahasa, misalnya bahasa Inggris. Tulisannya di sini Ping. Potensi akademik diukur dengan butir-butir yang mengukur kemampuan verbal. Nah, itu menggunakan VB, kemampuan penalaran PN, kemampuan numerik KN. Nah, kemampuan bahasa diukur menggunakan structure dan membaca struktur STR dan membaca read. Nah, variabel-variabel yang di sini ada kotak biru-biru ini merupakan variabel observable. Nah, sedangkan yang bulat oval itu kuning itu merupakan variabel laten. Nah, untuk yang kanan, yang kiri itu merupakan variabel laten 2 tingkat. Sedangkan yang kanan merupakan variabel laten 1 tingkat. Nah, variabel 1 tingkat ini biasanya menganalisis satu faktor order pertama saja. Misalnya sampai ini adalah eh, PA dan Bing saja. Lanjut. Nah, ini sebagai contohnya, kita menggunakan Excel dan software Israel
Nah, karena software Israel ini membutuhkan lisensi dan saya mengalami masalah pada lisensi, saya tidak mendownload software ini. Jadi saya akan langsung tunjukkan caranya melalui buku sumber sama seperti yang pertama tadi. Nah, yang pertama kita inputkan dulu data-data dari Excel ke Israel. Next dulu. Nah, caranya dengan menu file, import data, lalu pilih yang Excel, lanjut. Nah, lalu pilih data yang akan ditampilkan di program. Nah, setelah program ditampilkan, lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah mengubah tipe variabel. Jika variabelnya bukan ordinal, langkah ini ditempuh kita mengklik menu ini data, lalu klik define variable. Nah, pada define area variable kita pilih apply to all. Setelah itu tekan OK dan save. Lanjut dulu. Nah, lalu kita tekan menu statistik, eh, pilih yang output option. Selanjutnya klik file, new, pad diagram. Lanjut dulu. Nah, ini tadi ketika memilih pad diagram, selanjutnya akan muncul laman seperti ini. Lanjut. Nah, lalu pergi ke setup, variabel. Nah, add atau read variabel ini ya. Nah, yang sebelah kiri. Lalu browse, kemudian klik file. Lanjut. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini, bisa dengan drag and drop, dan kita menggambarkan model yang diinginkan. Lalu klik setup with literal syntax atau F4, atau klik setup with literal syntax F8. Nah, ketika kita memilih F8, akan muncul laman seperti ini. Nah, kita akan run ya, dengan mengklik gambar orang berlari. Nah, jika kita akan melakukan analisis second order confirmatory factor analysis, sintak diubah atau diketikkan hingga menjadi seperti berikut. Nah, ikuti petunjuk seperti ini. Lalu klik gambar orang berlari lagi atau run. Next. Nah, nanti diperoleh gambar seperti ini. Nah, ini dari sini beberapa ahli mengatakan bahwa koefisien jalur ini memiliki arti meaningful jika besarnya tidak kurang dari 0,4 dan signifikan yang tidak ditunjukkan nilai T tidak berwarna merah. Untuk taraf signifikan 0,05 nilai T tidak kurang dari 1,96. Nah, jadi hasil menunjukkan bahwa semua variabel observable memberikan sumbangan yang berarti untuk mengukur variabel laten. Next. Nah, jika pada model yang dipilih struktural model,
dengan estimat konseptual diagram akan diperoleh jalur antar variabel laten. Pada standar solution diperoleh koefisien jalurnya. Nah, seperti ini. Ada 0,95. Nah, lanjut. Nah, untuk yang tadi untuk melihat signifikasi jalur dengan memilih nilai T. Lanjut langsung hasil. Bentar. Nah, hasilnya di sini itu next dulu. Nah, di sini hasil menunjukkan bahwa semua variabel observable memberikan sumbangan yang signifikan terhadap variabel laten. Berdasarkan nilai T, jalur semua signifikan pada kasus ini, jalur PA ke VB dan PIN ke STR dibuat tetap fix sehingga jalurnya tidak muncul. Oke, sekian. Oke, sekian presentasi pembahasan tentang validitas konstruk yang berisi tentang analisis faktor, dan analisis faktor itu terbagi lagi menjadi analisis faktor eksploratory dan analisis faktor konfirmatory. Semoga dapat dipahami, dan mohon maaf, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada materi yang kurang dipahami karena kami masih tahap belajar. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.